Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ayat 29 dalam Matius 11 ini adalah juga kutipan daripada Yeremia 6 ayat 16. Di mana dikatakan di sana, tempuhlah jalan yang baik, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tempuhlah jalan yang baik, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Jadi ketika Yesus mengatakan firman ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, menunjukkan tundukkanlah lehermu di bawah kuk hikmat dan terimalah ajaran supaya kamu mendapatkan penghiburan. Jadi ketika firman ini disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita, kita mau diminta untuk tunduk dalam kuk hikmat dan menerima ajaran. Ketika kita mau hidup di dalam hikmat, mau menerima ajaran, kita mendapatkan penghiburan Bapak Ibu. Jadi pada segala abad ketenangan yang benar tidak terdapat dalam kekayaan. Jadi bahkan dari zaman dahulu atau zaman bahkan sampai sekarang ini Bapak Ibu, kita tidak mendapatkan ketenangan di dalam kekayaan dan tidak terdapat juga dalam sikap acuh tak acuh. Tetapi ketenangan, ketentraman, kedamaian yang kita butuhkan dalam kehidupan ini kita dapatkan dari ketundukan dan ketaatan di dalam hikmat Tuhan Bapak Ibu. Ketenangan yang benar adalah kasih dari ketaatan terhadap perintah-perintah Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika jiwa kita saat ini membutuhkan ketenangan, kedamaian. Jadi ketenangan yang benar adalah kasih dari ketaatan terhadap perintah-perintah Yesus dan dari pengharapan akan pertolongan Yesus. Ketika kita mencintai perintah Yesus, kita berharap pada pertolongan Yesus, maka jiwa kita mendapatkan ketenangan. Jadi ketenangan yang sejati bukan kita katakan saya mau pergi ke mall, saya mau pergi berbelanja, saya mau pergi ke sana untuk buang suntuk dan lain sebagainya. Itu kita tidak akan mendapatkan ketenangan dari dunia ini Bapak Ibu. Kalaupun mungkin untuk sementara itu adalah semu, kita akan kembali kepada kesusahan dan pergumulan kita. Tetapi ketika kita taat kepada perintah-perintah Yesus dan terus berharap pada pertolongan Yesus, apalagi ketika hati kita sedang gundah gulana dengan pergumulan yang sangat luar biasa dan kita meminta pertolongan Tuhan Yesus dan kita percaya Dia akan menolong kita dan memberikan solusi dalam setiap persoalan kita, di sana kita mendapatkan ketenangan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini juga mengajarkan kita kerendahan hati Bapak Ibu, tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan diri kita. Kerendahan hati juga yang diajarkan yang diajarkan Yesus Bapak Ibu. Kerendahan hati juga diajarkan oleh Yesus untuk menghasilkan ketenangan. Jadi selain kita melakukan perintah Yesus, selain kita berharap pada pertolongan Yesus, dan yang ketiga juga adalah ketika kita merendahkan hati kita, itu adalah buat juga daripada ketenangan. Karena kerendahan hati menghasilkan ketenangan. Jadi jadilah menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketenangan dengan hidup sesuai dengan perkehendak Tuhan. Jadi ketika kita boleh diberikan oleh Tuhan memberitahukan kepada kita hidup dengan sesuai perkenanan Tuhan, maka kita hidup di dalam kerendahan hati. Kalau kita teruskan di ayat 30 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa kuknya itu enak.
yaitu sebuah kuk untuk binatang harus dibentuk agar cocok dengan leher binatang supaya jangan menyakiti binatang itu. Boleh jadi banyak kuk dibuat oleh Yesus waktu ia bekerja sebagai tukang kayu, dan itu dapat dia ketahui. Jadi apa yang boleh kita terima, kita pikul atau kuk yang ada dalam diri kita, itu Tuhan pakai untuk membuat kita semakin terhubung dengan Dia, semakin membuat kita menjadi orang-orang yang berkehendak di dalam Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perintah Tuhan, yang terus berharap pada pertolongan Yesus, dan juga hidup dalam kerendahan hati. Kita akan mendapatkan ketenangan. Apakah Amang Inang Remaja Naposo Bulung membutuhkan hidup dalam ketenangan? Hidupilah yang tiga itu, menghidupi perintah-perintah Yesus, mengharapkan dan berharap terus pada pertolongan Yesus, dan hidup dalam kerendahan hati. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami hidup dalam ketenangan. Itulah yang kami dambakan Tuhan. Jauh dari persoalan, pergumulan, jauh daripada perselisihan, pertengkaran. Biarlah kami melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kami terus berharap pada pertolongan Yesus dikala kami menghadapi pergumulan, dan kami mencirikan hidup yang terus di dalam kerendahan hati. Ajarilah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang dapat menyelamatkan juga kami bahkan sesama kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, bahkan yang sedang dalam remaja Naposo Bulung, anak-anak yang dalam sedang sekolah, kuliah, atau saat ini orang tua yang sedang mencari nafkah, Engkau berikan mereka juga rezeki Tuhan, atau saat ini mungkin Tuhan sedang mengalami pergumulan atau bahkan menghadapi ketakutan oleh karena bencana alam. Tuhan kiranya Tuhan melindungi, memberkati setiap anak-anak Tuhan, dan bahkan yang terus berdoa dan berharap pada pertolongan Tuhan untuk pekerjaan, untuk pendamping hidup, dan bahkan berkat keturunan. Tuhan kiranya memberkati kami seluruhnya. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.